Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Andini yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada soal UTS untuk bulan Mei 2025. Adapun untuk judul yang akan atau materi yang akan saya sampaikan adalah terkait pengantar ekonomi pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur prioritas pengantar ekonomi. Jadi ada dua materi yang digabungkan menjadi satu sesuai dengan instruksi daripada soal yang diberikan pada UTS 2025 ini. Untuk materi ada 3 yang akan saya sampaikan, semuanya saling terkaitan dari yang reflektor review dan yang review video webinar. Yang pertama adalah pengembangan wilayah dan infrastruktur saling terkait, kemudian yang kedua infrastruktur penting untuk pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Adapun untuk maksud dan tujuan dari penyampaiannya materi ini adalah menyimpulkan berbagai hasil kajian dari paper kelompok serta materi diskusi dari video dan webinar yang membahas terkait pengembangan wilayah dan infrastruktur prioritas untuk membentuk pemahaman yang utuh dan terintegrasi. Kemudian tujuannya yaitu untuk memahami keterlibatan antara teori dan praktik dalam ekonomi pengembangan wilayah, serta pentingnya infrastruktur sebagai pilar utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk metodologi penulisan, itu dimulai dengan perencanaan topik dan kerangka, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan, ya, yang mana bahan tersebut yang diulas atau dibahas sebelum UTS dilaksanakan. Itu bahan-bahan materi yang diberikan oleh Ibu sendiri, mulai dari tugas kelompok, jurnal, video, dan webinar. Materi dianalisis secara kooperatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi akademik. Dan proses ini mencakup identifikasi isu utama, analisis teori yang relevan, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Untuk yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengembangan wilayah dan infrastruktur saling terkait. Kenapa? Infrastruktur memang sangatlah penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena menjadi fondasi utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Lalu poin-poin apa aja terkait fondasi utama perekonomian? Yang pertama adalah memperkuat konektivitas dan mobilitas. Kenapa? Karena infrastruktur itu menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain melalui transportasi dan komunikasi. Kemudian hal ini meningkatkan mobilitas penduduk, arus barang, dan pertukaran informasi antar daerah. Dari adanya transportasi yang baik serta komunikasi yang bagus sehingga akan membentuk mobilitas penduduk seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pentingnya dalam perencanaan wilayah. Pengembangan wilayah yang terencana memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Misalnya, pembangunan kawasan industri harus dibarengi dengan jalan, pelabuhan, dan pasokan energi. Kemudian untuk infrastruktur sebagai fondasi pengembangan wilayah. Ya, kita tahu tanpa infrastruktur, suatu wilayah itu tidak akan berkembang. Ya, terutama pada listrik, air, atau internet. Kemudian infrastruktur juga memungkinkan akses terhadap sumber daya pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan. Apalagi kemudian mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Infrastruktur membuka peluang investasi di berbagai sektor seperti industri, pariwisata, dan pertanian. Nah, wilayah ini dengan akses transportasi dan energi yang baik, secara otomatis akan menarik bagi investor dan pelaku usaha. Kemudian mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil membantu mengurangi ketimpangan antar daerah. Masyarakat di luar kota besar bisa menikmati layanan publik dan peluang ekonomi yang sama. Yang kedua, infrastruktur penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kenapa? Infrastruktur memang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena menjadi fondasi utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian. Sama seperti halnya yang sebelumnya saya utarakan, mereka saling terkait ya. Lalu faktor apa aja? Yang pertama, mendorong investasi dan lapangan kerja. Infrastruktur yang baik akan menarik investor karena menurunkan risiko dan biaya produksi. Kemudian proyek infrastruktur juga menciptakan banyak lapangan kerja langsung maupun tidak langsung. Lalu pemerataan pembangunan wilayah. Infrastruktur menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat ekonomi. Ini akan sangat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperluas akses ke pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja. Kemudian meningkatkan produktivitas dan inovasi juga. Apa saja sih? Yang pertama mungkin ketersediaan energi, kemudian ketersediaan air, dan kemudian jaringan komunikasi yang baik, sehingga akan mempercepat pertumbuhan usaha, termasuk dalam usaha UMKM. Akses terhadap teknologi mendorong inovasi dan efisiensi. Saat ini UMKM yang ada di wilayah Indonesia sudah cukup bagus ya, mereka sudah bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian untuk yang terakhir, menjaga ketahanan dan keberlanjutan. Infrastruktur hijau seperti transportasi ramah lingkungan dan energi terbarukan mendukung pembangunan berkelanjutan. Terus infrastruktur tahan bencana memperkuat ketahanan ekonomi terhadap perubahan iklim dan pandemi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Pembangunan infrastruktur dan penataan kewilayahan merupakan dua strategi yang melengkapi dalam mendukung perekonomian daerah. Keduanya berperan penting dalam menciptakan daerah yang produktif, terhubung, dan berdaya saing tinggi. Nah, berikut penjelasannya. Infrastruktur sebagai penggerak ekonomi daerah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, infrastruktur yang baik itu akan memudahkan akses keluar masuk akses barang, kemudian jasa dan tenaga kerja. Ya, terlebih dalam dukungan dari jalan yang bagus, adanya pelabuhan mungkin dengan perekonomian di dekat pantai, kemudian listrik, serta air bersih dan internet yang memiliki koneksi yang bagus. Kemudian infrastruktur yang memadai menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, industri, dan jasa. Penataan kewilayahan meningkatkan efisiensi dan keseimbangan. Jadi penataan wilayah seperti zoning atau tata ruang atau pengembangan kawasan itu akan memastikan wilayah memiliki fungsi dan peran yang sesuai. Misalnya kawasan industri, pemukiman, atau daerah konservasi. Dan hal ini akan membantu mengurangi konflik penggunaan lahan, kemudian meningkatkan efektivitas investasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kemudian penguatan perencanaan dan kolaborasi antar sektor. Pemerintah daerah perlu menyusun rencana pembangunan berbasis potensi. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat diperlukan agar pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah sesuai dengan kebutuhan nyata dan bisa berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah itu memiliki andil yang cukup besar karena dengan adanya saling memberikan informasi dari komunikasi yang baik akan membentuk satu perekonomian yang berkembang dalam suatu wilayah itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah teori-teori utama dalam ekonomi pembangunan wilayah. Yang saya akan bahas di sini ada teori klaster atau Porter 1990 yang menjelaskan tentang pentingnya pengelompokan sektor industri dalam satu wilayah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Klaster juga meningkatkan produktivitas perusahaan, klaster juga mendorong inovasi,
Klaster juga mempercepat pembentukan bisnis baru yang startup. Kemudian pemerintah memiliki peran penting juga dalam memfasilitasi terbentuknya klaster melalui kebijakan pendidikan, infrastruktur, dan dukungan riset. Teori pusat pertumbuhan (Terok 1950) yang mana menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah wilayah atau sektor ekonomi yang memiliki kekuatan dominan, lalu aktivitas ekonomi akan terkonsentrasi terlebih dahulu di pusat-pusat, lalu pertumbuhan bersifat tidak merata, kemudian pemerintah berperan penting dalam menentukan lokasi pusat pertumbuhan. Jadi yang dibahas itu seperti itu ya. Lalu ada teori basis ekonomi dari Hrisma 1958 yang mana lebih menekankan peran sektor ekonomi yang menghasilkan pendapatan dari luar sebagai penggerak pertumbuhan. Sektor basis adalah motor utama pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian sektor non-basis berkembang sebagai respon terhadap pertumbuhan sektor basis. Kemudian strategi pembangunan wilayah harus mengidentifikasi dan memperkuat sektor basis. Dan yang terakhir pentingnya keterkaitan sektor-sektor. Sektor basis harus mendorong perkembangan sektor lain melalui keterkaitan ke belakang dan ke depan, output inputnya harus dapat. Kemudian ada teori lokasi yang mana menjelaskan bagaimana pemilihan lokasi atau kegiatan ekonomi yang bergantung pada biaya transportasi dan aksesibilitas. Jadi pemilihan lokasi kegiatan ekonomi seperti pertanian dan industri itu ditentukan oleh faktor biaya transportasi, kemudian jarak, dan yang akses juga terhadap sumber daya alam itu menjadi poin penting, dan tujuan akhirnya adalah memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya efisiensi. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan kurang lebih adalah terkait pengembangan ekonomi wilayah dan prioritas daerah itu adalah pemahaman terhadap pengembangan wilayah tidak dapat dipisahkan dari peran strategis pembangunan infrastruktur. Teori ekonomi wilayah memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika tersebut. Sementara implementasinya memerlukan kolaborasi di lintas sektor dan tingkat pemerintahan dalam konteks Indonesia. Tantangan ketimpangan antar wilayah dan keterbatasan dapat diatasi melalui inovasi kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan transportasi pengelolaan proyek. Infrastruktur bukan hanya sebagai alat fisik, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri materi ini atau presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.